tidak orang yang sempurna yang tahu semua permasalahan sampai mengakar. Nah, itulah mungkin tambahan sedikit dari saya. Artinya peran pemuda itu memang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan. Itu kita masih bicara di segi sosialnya. Belum lagi bicara nanti kapan-kapan ada waktu kita mungkin akan berkembang ke ekologisnya, ke lingkungannya. Belum lagi kita bicara bagaimana kehadiran orang-orang yang tidak kita kenali berKTP Samosir. Tentu ini juga memang tidak salah, tapi kita perlu paham juga apa maksud dari sini, kan begitu. Artinya ini kebebasan bernegara begitu. Jika mereka juga hadir di situ sebagai apa dan bagaimana, dan jika kemampuan mereka lebih secara ekonomi dan intelektual dengan kehadiran mereka sebagai masyarakat Samosir di situ, tentu ini menjadi tantangan kita. Terus kita sebagai anak putra putri daerah ini harus bicara apa dan bagaimana jika kita hanya terdiam. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jika ada pendapat dari kawan-kawan untuk memperpanjang diskusi ini mungkin lebih baik. Terima kasih. Oke, makasih buat Bang Amrin untuk pemaparannya tadi. Poin pentingnya tadi untuk merangkul dan membangun kerjasama dengan pemerintah perannya ya. Ada dari kawan-kawan? Oh, sinilah. Bung Jetro orang Tarotong ini dulu. Oh, di situ. Tunggu Pastor ya, Bang. Terima kasih. Saya menyapa, abang-abang tadi menyapa dengan salam perjuangan. Saya menyapa kita dengan salam kita. Oras! 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 Iya, Pak. Karena kata mamaku, mending aku hidup jelek daripada tidak beradab. Gitu, Pak. Terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang pertama kita bicara tentang Monaco Asia. Bahwasannya Samosir ini adalah jantung dari Monaco Asia ini. Jadi saya mau buat rumusan masalahnya seperti ini, Pak. Sesek siapa sih Samosir itu? Sehingga bisa nanti menarik wisatawan dari luar negeri, dari tingkat nasional, bahkan dari daerah-daerah sekitar, contohnya dari Bali kan. Jadi yang kedua, apa sih peran pemuda Samosir itu yang sudah dilakukan dan yang sudah direncanakan untuk yang masa yang akan datang? Oke, terima kasih, Bang. Sekian Bung Jet ya. Biar clear dulu ya. Oke. Jadi pertanyaannya mengenai keseksian ini kan. Enak dijawab masalah keseksian ini. Dari Abang. Sebelumnya terima kasih Bung Jetro ya atas pertanyaannya. Izin Bang, aku jawab dulu. Jadi kalau kita berbicara keseksian yang ada di Samosir ya, kalau sejauh ini yang aku tahu, kalau apa nanti tambah ya Bang ya. Keseksian yang ada di Samosir itu satu, wisatanya. Kalau kami dulu, aku kan udah besar di Medan. Kalau kami orang Medan, khususnya Pasar Merah, nggak tahu entah lain di luar daerah lainnya. Kalau kami bilang itu negeri indah kepingan surga, itu dah. Apa yang nggak ada di Samosir? Semuanya ada. Bisa kita lihat. Kecilnya Samosir itu, tapi ada semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keseksiannya yang paling seksi ini dah. Seperti yang dibilang abang kita ini tadi, titik nolnya orang Batak. Asal muasalnya orang Batak dari situ semua. Itu dia. Nah, yang ketiga itu, yang ku pandang itu yang sampai sekarang ada, itu tingkat kesakralannya. Mungkin Samosir itu masih masuk on the spot, 7 keajaiban dunia, ya Bang, atau on the spot. On the spot, nomor 2 dunia tingkat kesakralannya. Mungkin itu yang membuat orang semakin penasaran, yang ingin datang terus-menerus ke sana. Itu menurut pandangan saya. Terus yang untuk kedua tadi, apa tadi pertanyaan? Oh, peran pemuda ya. Nah, tadi kenapa aku pun nggak mau tadi banyak panjang kali lebar tentang pemuda. Tadi mungkin Bung Jetro pun aku udah cerita di situ kan. mungkin sejauh ini peran pemuda di sana belum ada Bang ya. Untuk Samosir sendiri ya. Nah, tapi inilah fungsinya diskusi kita ini, bagaimana kita bisa menciptakan kaum muda itu kembali bergerak untuk menciptakan sesuatu yang baik atau yang positif di Kabupaten Samosir. Itu dia. Karena kalau kita berbicara terus-terus mempertanyakan peran-peran pemuda ini, mungkin tidak hanya di Samosir, di banyak tempat peran pemuda itu anjlok. Bisa kita lihat
kita kupas sejarah. 1928, pemuda berbicara tentang kemerdekaan. 2021 dengan segala teknologi yang ada, dengan segala kecanggihan yang ada, apa yang sudah dibuat pemuda zaman sekarang ini? Punya pengetahuan sedikit masuk NGO, punya pengetahuan sedikit buka organisasi. Berbicara apa? Kepentingan, perut. Apa yang bisa didapat di situ? Paham sedikit masuk partai politik, paham sedikit buka organisasi-organisasi yang berbaur kebudayaan lah, yang lain-lainnya lah. Bahkan kita baru tahu ini kan, baru-baru ini ada kan, kita lihat sama-sama peran pemuda, PBB, Pemuda Batak Bersatu. Setelah PBB muncul lagi yang baru. Muncul lagi, sampai tiga ya kalau nggak salah ya. PBB, HBB, FBI. Artinya apa? Dari tubuh pemuda itu sendiri pun tidak ada rasa kesatuan dan persatuan. Nah, inilah fungsi diskusi kita ini. Bagaimana kita ini bisa menyatukan pemikiran, menyatukan apa kita, apa namanya? Pokoknya pemikiran kita lah untuk kembali membangun peran pemuda itu yang benar-benar paham fungsi pemuda itu apa sebenarnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ada mau tambahan, Bang? Oke, baik, dari Bung Jitro, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin saya akan menjawab yang pertama itu, apa sih keseksian Samosir itu sebagai jantung Monaco of Asia ya. Mungkin secara ekologis dia merupakan salah satunya pulau yang digenangi Danau Toba dan memiliki peradaban, dan secara pemerintahan memiliki satu kabupaten. Dan juga secara historis spiritualitasnya dia memiliki sejuta legenda soal hadirnya kita orang Batak dari marga A sampai Z, dan itu ada beberapa peninggalannya. Nah, apakah harus Samosir itu yang menjadi, mungkin ada beberapa pertanyaan, apakah Samosir itu yang harus menjadi jantungnya Monaco of Asia? Sedangkan Parapat itu sudah menjadi destinasinya Danau Toba itu. Kalau sampai sekarang kan orang pasti tahu kan Parapat yang itu juga dengan Balige sampai ke Muara sana. Orang mengenalnya secara apa itu sosialnya itu Parapat. Kalau bicara Danau Toba, oh Parapat kan kira-kira begitu. Bahkan orang menganggap Samosir itu Parapat, kira-kira begitu kan. Karena orang lebih mengenal, dan yang lebih dulu itu memang pariwisata Danau Toba itu ya Parapat lah yang pertama muncul kan, kira-kira begitu. Terus apa seksinya si Danau Toba? Pulau Samosir hanya segelintir pulau di tengah danau yang memiliki tanah gersang dan juga di sana kehidupan yang belum begitu apa kan, kira-kira begitu. Nah, memang kalau bicara dari segi ekologisnya, Samosir itu menjadi sentral karena dia memang berada di tengah-tengah Danau Toba. Apapun ceritanya kalau kita bicara dari segi pariwisatanya, Samosir akan menjadi sentral orang bagaimana bisa berdiri di tengah Danau Toba. Namun juga yang menjadi, sejauh saya memahami pariwisata Samosir itu, dan juga menjadi pusat perhatian manusia atau para wisatawan ke Samosir itu, saya rasa itu hanya 40% ya soal Danau Tobanya. Kalau hanya menikmati Danau Toba kan kita bisa ke Silalahi, ke Paropo, ke Tiga Ras, ke Parapat, ke Balige, Bulu-Bulu, sampai ke Muara sana kalau bicara Danau Tobanya. Tapi ada jiwa penasaran yang membuat orang atau itu menjadi sebuah magnet kalau dari segi pariwisatanya, yaitu kulturnya. Di mana kita di sana bisa melihat asal mula orang Batak dengan beberapa peninggalannya, di mana kita di sana bisa melihat sebuah peradaban orang Batak dari segi tatanan hidup, gaya hidup, dan kehidupan ekonominya. Dan juga di mana kita di sana bisa melihat beberapa kerajinan-kerajinan yang masih dipertahankan seperti martonun, margorga. Kira-kira seperti itulah yang menjadi magnet tersendirinya Danau Toba. Kalau soal alamnya saya rasa kita dari manapun kita memandang Danau Toba, saya rasa semua sama. Kalau kita memandang dari Balige ke sebelah timur, view-nya tetap itu juga. Kalau kita memandang Silalahi ke sebelah barat, ya view-nya tetap Danau Toba dan bukit itu kan. Hanya di situ, sebatas itu.
Namun ada unsur kebudayaan yang begitu melekat di Danau Toba, di Pulau Samosir itu menjadi ciri khas sendirinya. Nah, itulah yang menjadi tetap perbincangan kita. Jangan kultur budaya ini yang diciptakan para pendahulu kita ini sebagai pegangan hidup dan pedoman kita sebagai orang Batak ini terlepas sebagai hanya untuk eksploitasi kebutuhan proyeksi pariwisata saja. Kita harus lebih sepakat dan harus sepaham bahwasanya itu akan tetap menjadi pedoman kita dengan dasar kita, yaitu Dalihan Natulu kita itu. Dan apapun ceritanya, kita jangan mau membuat adat kita itu sebagai eksploitasi industri pariwisata. Tapi kita itu harus menarik kembali, itulah pedoman dan pegangan hidup kita sebagai orang yang berbudaya Batak. Justru di situ, kalau kita bicara ke pariwisatanya, banyak hal kejanggalan-kejanggalan dari eksploitasi budaya ini kalau dipamerkan. Tentu kalau secara kulturnya ada kesalahan di sana. Namun itu menjadi konsumsi pariwisata sebagai hiburan. Tentu itu juga tidak pas saya rasa. Jika itu juga harus dipamerkan, tetaplah di pada koridornya sebagai ritual yang memang bagaimana semestinya. Jangan dimodernisasikan, jangan dipadukan dengan budaya lain. Tetaplah itu ditunjukkan dan tetaplah itu diimplementasikan sebagai inilah dasar kami hidup sebagai orang Batak. Mungkin kira-kira seperti itu. Yang kedua, sejauh mana sih peran pemuda Samosir sejauh ini? Ya, kalau kita bicara pemuda ini, khususnya Samosir itu banyak ya. Banyak kelompok, banyak teman-teman mahasiswa, sampai ke Papua juga mereka memiliki kelompok. Banyak elemen-elemen daerah juga teman-teman pemuda di sana. Hanya kita melihat, kita ini memiliki tujuan yang sama namun tidak sejalan, hanya di situ. Justru semuanya kita bertanya kepada teman-teman, apa yang diharapkan mereka itu memang sama yang kita harapkan, tapi kita tidak sejalan. Kita sepaham tapi tidak sejalan, kira-kira seperti itulah. Makanya kita tidak pernah bisa